Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Zumratus Sangata, dengan NIM 2021030027, dan teman saya dengan saya Erlin dengan NIM 2021030029. Nah, kami di sini akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai materi yang sudah kami bahas minggu lalu, yaitu mengenai landasan pembelajaran tematik. Oke, langsung saja kami akan menjawab pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Mbak Imro'atun dengan NIM 2021030037. Di sini Mbak Iim bertanya tentang bagaimana cara menerapkan landasan filosofis yang terdapat 3 aliran. Itu bagaimana cara penerapannya di pembelajaran di kelas atau di ruang belajar. Di sini saya akan menjawab, yaitu dengan mengembangkan potensi peserta didik untuk berpikir rasional dan cemerlang akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik, membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik. Di sini terdapat 3 aliran, yaitu yang pertama ada aliran progresivisme. Di sini guru harus peduli dengan kemajuan anak dalam belajar. Di sini maksudnya itu guru harus bisa memberikan suatu soal atau permasalahan yang siswanya itu harus dapat menyelesaikannya dengan benar. Kemudian ada aliran konstruktivisme, yaitu membangun pengetahuan siswa. Di sini maksudnya siswa itu harus lebih mengetahui lebih jauh apa yang mereka akan pelajari dan harus benar-benar mereka tahu. Kemudian ada aliran humanisme. Di sini yaitu artinya keunikan masing-masing anak. Di sini berarti seorang guru itu tidak boleh membeda-bedakan kemampuan peserta didiknya. Karena jika seseorang itu sudah dibeda-bedakan, itu pasti akan timbul rasa yang tidak senang karena kemampuan seseorang itu kan berbeda-beda. Selanjutnya pertanyaan dari Izzatul Fitriani dengan NIM 2021030038. Pertanyaannya adalah landasan pembelajaran tematik integratif digambarkan dalam filosofinya peserta didik mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan secara signifikan walaupun bersifat evolusioner. Itu bagaimana maksudnya dan tolong jelaskan. Di sini makna dari signifikan itu sendiri adalah penting atau berarti. Kemudian untuk evolusioner itu artinya proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain atau menjadi kompleks yang tadinya rumit kemudian menjadi bentuk yang lebih baik. Jadi di sini peserta didik itu memiliki kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik walaupun dengan kemampuannya yang mereka miliki itu sendiri. Dengan catatan itu mereka harus konsisten untuk melakukannya karena sesuatu yang terburu-buru itu nanti hasilnya tidak baik. Karena di sini kan evolusioner itu berubah menjadi lebih baik. Begitu Mbak Izzatul Fitri jawabannya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Balkis Mutiara Hanifah dengan NIM 2021030039. Dalam landasan psikologi, hal-hal apa saja yang terkait dalam landasan tersebut dan apa saja yang memuat di dalamnya, dan jelaskan maksud dari landasan tersebut. Dalam landasan psikologi terdapat unsur-unsur yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Antara lain yang pertama yaitu keberagaman, gaya belajar, karakteristik, permasalahan, potensi dan keunikan, dan multiple intelijensi. Keberagaman atau bisa disebut dengan kemajemukan merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan yang telah ada dari manusia itu lahir ke dunia,
yang mana keberagaman merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan yang telah ada dari masa lampau. Yang mana keberagaman juga bisa menjadi faktor penyulit, yang mana bisa mendatangkan konflik yang dapat merugikan masyarakat sendiri jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian, gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Yang mana gaya belajar itu adalah sebagai kunci keberhasilan siswa ataupun peserta didik dalam belajar. Yang mana peserta didik itu memiliki sifat yang berbeda-beda sehingga setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda juga. Dan juga dalam penyerapan dan juga dalam pengolahan informasi dan menjadikan belajar itu lebih mudah dengan gaya belajar peserta didik itu sendiri. Kemudian ada beberapa karakteristik anak di usia sekolah dasar yang perlu diketahui oleh para guru. Ya, agar lebih mengetahui keadaan peserta didik khususnya di tingkat sekolah dasar. Yang mana seorang guru harus dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan keadaan siswanya. Maka sangat penting bagi seorang pendidik untuk mengetahui karakteristik siswa itu masing-masing. Selain karakteristik, juga guru perlu memperhatikan kebutuhan peserta didik itu bagaimana, dan pemahaman karakteristik peserta didik dan tugas-tugas perkembangan anak SD dapat dijadikan titik awal untuk menentukan tujuan pendidikan di SD. Secara ideal, dalam rangka pencapaian perkembangan peserta didik, seorang guru dan juga sekolah tersebut dapat menyediakan dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut dalam rangka pencapaian perkembangan diri peserta didik. Oke, untuk selanjutnya sekaligus pertanyaan yang terakhir dari Mas Rahmatullah dengan NIM 2021030026. Boleh dijelaskan bagaimana sih konsep penerapan landasan yuridis dalam pendidikan dan contoh landasan yuridis itu seperti apa? Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanakannya berdasarkan undang-undang. Hal ini sangat penting karena hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak UUD 1945. Utamanya pada pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Di mana pentingnya undang-undang sebagai tumpuan pendidikan nasional. Di samping itu, untuk menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting sebagai penjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Juga dapat sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidik secara utuh yang berlaku untuk seluruh tanah air. Yang mana landasan yuridis bukan semata-mata landasan bagi penyelenggaraan pendidikan, namun sekaligus dijadikan alat untuk mengukur, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan itu tidak ada yang menyimpang. Maka dengan landasan yuridis tersebut dapat dikenakan sanksi jika ada yang menyimpang. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Sekian jawaban yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kalian bisa menanyakannya dengan Kristi langsung ya. Oke, tetap semangat teman-teman untuk semester 4 kita kali ini. Semoga kita dilancarkan semuanya. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.